Salam saudara-saudara, saat ini saya berada di Pantai Teluk Awur, Sukodono, Jepara. Saya tidak hanya dengan teman-teman dari tim multimedia GTJ Bulung Cangkring, tapi saat ini juga saya ditemani oleh kedua anak saya dan juga istri saya yang menemani kedua anak saya untuk bermain di sana. Saudaraku, saya masih ingat ketika istri saya hamil anak pertama kami, Vano. Ketika dokter menyatakan bahwa istri saya hamil, maka kami rutin untuk memeriksakan kehamilan istri ke dokter kandungan di salah satu rumah sakit di Kudus. Sampai pada akhirnya saudaraku, kelahiran anak kami yang pertama boleh berjalan dengan tidak ada banyak tantangan. Boleh berjalan, boleh melakukan persalinan secara normal. Akan tetapi saudaraku, ketika istri saya dinyatakan hamil untuk anak kami yang kedua, dari awal dinyatakan bahwa istri saya hamil sampai kelahirannya, ini ada banyak potensi hal-hal yang bisa terjadi. Ada banyak kemungkinan, ada banyak hal yang akan bisa terjadi yang dialami baik istri maupun calon sang jabang bayi yang ada masih dalam kandungan. Dan ternyata benar saudaraku, awal-awal ketika kami memeriksakan seperti biasa ke dokter kandungan yang juga menjadi dokter kandungan di anak kami yang pertama, di kehamilan anak kami yang pertama, ternyata awal-awal kandungan anak kami yang kedua itu pun normal, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika mendekati hari H, bahkan ketika hari H akan persalinan itu terjadi saudaraku, plasenta menutupi jalan keluar bayi, sehingga pada akhirnya dokter memutuskan harus ambil tindakan operasi sesar. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa istri saya akan mengalami operasi sesar, tetapi itulah pada kenyataannya, bahwa dari dinyatakan hamil sampai akhir kelahirannya ada banyak hal yang bisa saja terjadi di dalam kandungan dan juga kelahiran bayi yang ada di dalam kandungan istri saya. Saudaraku, demikian halnya ketika kita melihat cerita Alkitab, bagaimana seorang Maria didatangi malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria persis seperti apa yang dikehendaki Allah untuk dikatakan kepada Maria. Bahwa Maria akan ada waktunya nanti akan menerima karunia Allah. Dia akan mengandung dari Roh Kudus dan dia akan melahirkan seorang bayi laki-laki, dan Maria pun harus menamai bayi itu adalah Yesus. Saudara-saudara, kita tahu bahwa pada akhirnya Maria sanggup melewati masa demi masa peran yang dilakoninya sampai janji yang digenapi kepadanya diwujud nyatakan Allah dalam kehidupannya. Tentu ada banyak hal yang dialami Maria tentunya, tetapi pada akhirnya kita tahu Maria dapat bertahan sampai penggenapan janji Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kita akan banyak belajar dari sosok Maria. Kita akan belajar bersama-sama dengan segala kerendahan hati, kita membuka hati, kita akan mau diajar dengan kuasa firman Tuhan, terlebih kita akan meneladani seorang Maria. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami percaya saat ini Engkau akan menolong kami untuk menggumuli kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga pun Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami akan mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38. Saudara-saudaraku, saya memberikan tema untuk renungan kita pada saat ini adalah bertahan sampai penggenapan janji Allah. Ayat 26, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengkaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian jauh saudaraku pembacaan firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama. Dan saya sekali lagi memberikan tema untuk renungan kita saat ini adalah bertahan sampai penggenapan janji. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan sangat jelas kita tahu bahwa kesaksian Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pada waktu yang sudah ditentukan Allah, yaitu bulan yang ke-6, malaikat Gabriel diutus Allah untuk menemui Maria, di mana Maria sangat terkejut melihat kedatangan malaikat Gabriel. Seperti seorang sutradara layaknya, malaikat Gabriel datang menemui Maria. Dia menceritakan apa yang harus dimainkan Maria dari awal sampai akhir. Dengan begitu teliti, Gabriel menyampaikan peran yang harus dimainkan Maria. Bagaimana Maria nanti akan hamil, mengandung daripada Roh Kudus, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, dan Maria harus menamai dia Yesus, di mana dikatakan firman Tuhan, anak ini akan menjadi anak yang semakin luar biasa, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Saudaraku, akhir cerita, ending dari cerita, dari lakon yang harus dimainkan Maria, sudah diceritakan kepada Maria. Akan tetapi segala kemungkinan masih bisa terjadi. 1001 macam kemungkinan bahkan mungkin masih bisa terjadi. Sejak berita itu diterima oleh Maria sampai ending cerita itu, segala kemungkinan masih bisa terjadi di antara proses jeda waktu yang terjadi. Sebelum janji penggenapan itu akan digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan Maria. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kita tahu bahwa pada akhirnya Maria berhasil. Dia menjadi seorang pemeran yang apik di dalam memerankan apa yang harus dilakoninya. Dari awal sampai akhir Maria berhasil bertahan sampai penggenapan janji Tuhan itu. Mari dengan segala kerendahan hati kita mau belajar dari sosok seorang Maria ini, saudaraku. Dari pribadi Maria, kenapa dia sampai bertahan, bisa sampai akhirnya memainkan perannya dengan bagus, sampai pada akhirnya dia menerima janji penggenapan daripada Allah. Mari kita sungguh-sungguh mau terbuka, kita mau rendah hati, kita sungguh mau menghancurkan kesombongan diri, kita mau belajar dari seorang Maria. Sama saudaraku, kehidupan kita ini pun terus menanti janji Allah yang belum sampai di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini pun kita masih terus menanti janji kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tapi Tuhan pun belum datang sampai hari ini. Mampukah kita bertahan sampai janji itu digenapi?
Mampukah kita terus bertahan sampai kita menerima janji penggenapan itu dalam kehidupan saya dan panjenengan semua? Mari belajar dari Maria. Yang pertama saudaraku, Maria itu memiliki iman. Perhatikan ayat yang ke-30 sampai 37 saudaraku. Bagaimana di sana diceritakan firman Tuhan. Malaikat Gabriel menceritakan dari awal dan sampai endingnya kehidupan yang akan dialami Maria. Ini sudah sangat jelas bahwa akhir cerita akan seperti apa. Akan tetapi saudaraku, seperti yang saya katakan bahwa masih ada banyak kemungkinan sebelum ending cerita itu akan terjadi. Bisa saja Maria menolak apa yang menjadi keinginan malaikat Gabriel. Bisa saja Maria mengalami keguguran ketika dia mengandung bayi Yesus. Bisa saja Maria pada akhirnya menikah dulu dengan Yusuf sebelum dia melahirkan bayi Yesus. Saudaraku, segala macam kemungkinan masih bisa terjadi. Akan tetapi pada akhirnya Maria tetap bertahan dan mampu melakoni perannya dengan begitu baik sampai janji itu digenapi. Kenapa? Karena dia memiliki iman. Saudaraku, kita tahu dua unsur yang ada di dalam iman adalah dasar dan bukti. Firman Tuhan adalah dasar dari apa yang diharapkan Maria. Firman Tuhan adalah dasar yang menjadikan Maria pada akhirnya mengerti dengan apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu Maria percaya kepada Allah secara penuh. Dia mempercayakan hidupnya, peran yang akan dilakoninya secara utuh kepada Allah. Ini loh iman, dasar dari apa yang diharapkan. Tentu Maria berharap mampu melakoni perannya dengan baik. Dan yang menjadi dasar untuk dia berharap adalah firman Tuhan. Bagaimana malaikat Gabriel mengatakan kepadanya dari A sampai Z dengan begitu gamblang. Maria mengerti bagaimana akan mengawali karir dalam perannya dan bagaimana mengakhiri perannya dengan baik. Itu adalah dasar. Dan saudaraku, iman itu adalah bukti. Dan kelahiran bayi Yesus adalah bukti dari apa yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dulu hanya diceritani oleh malaikat Gabriel. Dan pada waktu akhirnya Maria dapat melihat bukti itu, iya dan amin. Sungguh Allah tidak pernah berbohong. Sungguh apa yang dikatakan firman Tuhan itu iya dan amin. Dan saat ini kita belajar dari Maria. Meskipun dia belum mampu melihat apa yang akan terjadi ke depan dalam kehidupannya. Tetapi karena imannya, dia mampu untuk terus percaya dan melakoninya sampai janji itu digenapi dalam hidupnya. Saudaraku, tentunya tidak gampang sampai penggenapan janji Tuhan itu diterima oleh Maria. Tentu tidak mudah. Akan ada banyak yang luar biasa dia alami, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang akan dialami Maria. Akan tetapi Maria sanggup melewati semua apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara, saat ini saya dan panjenengan pun sama menanti janji Tuhan yang belum datang sampai hari ini. Tuhan berfirman akan datang kali yang kedua, bukan? Akan tetapi sampai hari ini kita belum menerima janji itu. Mampukah kita bertahan, saudaraku? Mampukah kita bertahan sampai kita menerima janji penggenapan itu dalam kehidupan saya dan saudara? Saudara-saudaraku, kalau kita mau belajar dari Maria, milikilah iman seperti Maria. Meskipun semuanya belum terjadi, belum tampak jelas, tapi Maria mau melakoninya untuk kemuliaan Tuhan. Milikilah iman seperti Maria, iman yang selalu memandang firman Tuhan untuk dijadikan dasar dia melangkah dalam kehidupannya. Milikilah iman seperti Maria yang benar-benar mau memberikan hidupnya untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Milikilah iman seperti Maria untuk mau dipakai Allah dalam hidupmu bagi kemuliaannya. Saudaraku, saya di sini membawa satu box kotak krayon.
Saudara, ketika kita memperhatikan box kotak ini, box krayon ini, ada satu warna yang paling pendek. Ada satu warna yang paling pendek, yaitu warna merah. Kenapa warna merah paling pendek? Saudara-saudaraku, sang pemilik krayon ini sangat menyukai warna merah. Sehingga ketika pemilik krayon ini melukis sapi, maka dia pun mengambil krayon warna merah untuk mewarnai sapi tersebut. Ketika sang pemilik krayon ini menggambar pohon, maka yang diambil adalah krayon warna merah karena dia menyukai krayon warna merah. Sehingga pohon tadi pun berwarna merah. Sehingga pada akhirnya saudara, krayon warna merah ini menjadi paling cepat habis, paling pendek. Kenapa? Harus digosok-gosok untuk menggambar, untuk menghasilkan karya. Apakah digosok seperti ini sakit? Sangat sakit. Ketika semakin memendek, apakah sakit? Sakit, saudaraku. Seperti itulah kehidupan Maria. Ketika Tuhan memilih Maria untuk memainkan peran yang harus dimainkannya, sakit bagi Maria. Tetapi Allah memilih Maria untuk memainkan perannya. Ketika Maria harus siap dipakai Allah untuk memainkan perannya, maka Maria harus siap selalu digunakan Tuhan untuk karya-karya Tuhan. Apakah sakit? Sakit, saudara. Untuk menggosok terus, digosok terus, digosok terus, tentunya sakit. Tetapi Maria siap dipakai Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita, saudaraku? Apakah kita juga siap untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan-Nya? Meskipun terkadang kita lelah, meskipun saudara kadang kita itu kemeringet, atau cukupkah kita hanya kemeringet, saudara, ketika kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan? Ada banyak harga yang harus kita bayar. Tetapi Maria pada akhirnya meneladankan kepada kita semua bahwa dia memiliki iman yang luar biasa. Untuk menanti janji Tuhan, dia rela dipakai Tuhan meskipun ada banyak harga yang harus dia bayar. Mari siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan sampai janji itu akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, saudaraku, Maria memiliki cinta. Maria tidak hanya memiliki iman, tapi Maria juga memiliki cinta. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yakub karena cintanya kepada Rahel rela bekerja 14 tahun, saudara. Sesuatu yang luar biasa. Tetapi itulah cinta, bisa membuat seseorang melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudaraku, kekuatan cinta, bahkan firman Tuhan katakan di dalam kitab Kidung Agung, kekuatan cinta itu seperti maut. Saudara, siapakah yang dapat melawan maut? Pada akhirnya semua orang tentu akan mengalami yang namanya maut. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup abadi. Pasti pada waktunya nanti akan mengalami yang namanya maut atau kematian. Seperti itulah kekuatan cinta, tak tertandingi, tak dapat dihadapi. Seperti itulah yang dialami oleh Maria. Ketika Maria mencintai Allahnya, mengasihi Allahnya dengan begitu luar biasa, maka Maria semakin tahu siapakah dirinya. Dia semakin mengerti siapakah jati dirinya di hadapan Allah, bahwa dia dengan sangat jelas mengatakan dia adalah seorang hamba. Seperti yang ada dalam pujian, aku ini hanyalah seorang hamba, jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa. Saudara-saudaraku, Maria sungguh benar-benar mengakui bahwa dirinya adalah hamba.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata sesungguhnya di ayat yang ke-28 ini berasal dari bahasa Yunani yaitu idou, yang artinya sadar secara penuh. Dengan kesadaran diri penuh, malaikat Gabriel mendengar perkataan Maria bahwa aku ini hanyalah hamba. Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Itu dengan sangat jelas didengar oleh malaikat Gabriel keluar dari mulut seorang Maria. Saudaraku, dengan pengakuan ini, dengan arti lain bahwa seorang Maria harus benar-benar siap untuk menerima konsekuensi praktis dalam hidupnya. Saudaraku, mungkin kalau kita mengakui bahwa kita adalah ayah dari anak-anak kita, tentu ada konsekuensi praktis dalam kehidupan jenengan yang akan jenengan terima, bukan? Paling tidak jenengan harus mencukupi nafkah kedua anak panjenengan atau ketiga anak panjenengan, anak-anak panjenengan. Paling tidak jenengan harus mengayomi, mendidik, mengajar mereka, memberikan rasa aman kepada mereka, mencukupi kebutuhan hidup mereka. Itu adalah bagian dari konsekuensi praktis ketika kita mengakui bahwa diri kita adalah ayah dari anak-anak kita. Demikian juga dengan Maria, saudara. Ketika dia mengakui bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba, ada konsekuensi praktis dalam hidupnya yang harus dia tanggung, yang harus dia alami, yang harus dia hadapi. Konsekuensi itu apa, saudaraku? Mari kita perhatikan dengan sangat baik, di mana Maria harus benar-benar siap menanggung akan konsekuensi yang dihadapinya. Yang pertama, saudaraku, Maria akan kehilangan harga dirinya. Wow, saudara, tentu akan ada banyak cacian, makian, hinaan yang akan diterima Maria, bukan? Bagaimana dia sanggup melewati itu? Dengan iman dan cinta yang dia miliki. Ada seorang perawan hamil tanpa suami. Harga dirinya dipertaruhkan, nama baiknya dipertaruhkan, nama baik keluarga dipertaruhkan. Dan memang ini tidak masuk akal secara manusia, saudara. Ada perawan hamil tanpa suami. Sudah pasti orang berpikir Maria melakukan perzinahan. Dan saudara tahu, perzinahan dalam zaman Tuhan Yesus, orang yang kedapatan melakukan berzina, dia harus menerima konsekuensi hukuman masyarakat, yaitu dirajam dengan batu sampai mati, saudara. Maria toh nyowo di dalam menerima konsekuensi praktis dalam hidupnya ketika dia ngomong kepada malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini seorang hamba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan bahwa penderitaan Maria, baik psikis maupun fisik, lengkap sudah di dalam konsekuensinya menanggung perannya sebagai seorang hamba. Inilah yang terjadi kepada Maria, tetapi Maria mampu melewati segala konsekuensi itu atas pertolongan Tuhan. Dia mampu mengakhiri cerita yang diperankannya dengan begitu sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sadar dengan sepenuh hati mengakui bahwa diri kita adalah hamba-hamba Tuhan? Apakah dengan pengakuan itu kita juga pada akhirnya siap menerima setiap konsekuensi praktis yang akan kita hadapi? Saudaraku, mari kita juga menjadi orang percaya yang benar-benar siap untuk mencintai Tuhan. Karena dengan cinta itulah kita mampu untuk bertahan sampai janji Allah akan digenapi. Saudaraku, perhatikan di belakang saya. Di sana ada tembok cor-coran atau beton yang mungkin orang-orang Teluk Awur ini mengatakan itu adalah beton pemecah ombak, saudara. Coba perhatikan baik-baik.
Di sana tembok atau beton itu setiap saat dia terkena hantaman ombak. Setiap saat terkena hantaman ombak. Ombak bisa bervariasi, bisa kecil, bisa besar. Tetapi sampai saat ini beton itu masih tetap berdiri kokoh. Apa yang bisa membuatnya bertahan sehebat itu? Meskipun terkena hantaman ombak setiap saat, setiap waktu. Rahasianya adalah di dalam beton itu ada besi yang dirangkai sedemikian baik, ada pondasi yang menjadi dasar beton itu dibangun, ada aduan semen pasir yang pas, sehingga pada akhirnya beton itu semakin merekat kuat. Yang terakhir ada batu yang semakin membuat aduan pasir dan semen menjadi semakin tambah kuat. Ada isi di dalamnya. Saudaraku, demikian juga kita tahu pada akhirnya walaupun setiap hari kena hantaman ombak, beton itu tetap kokoh. Seperti itu juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita setiap hari mungkin menghadapi hantaman-hantaman pergumulan dalam kehidupan ini untuk menanti janji kedatangan Tuhan kali yang kedua. Akan tetapi, jadilah seperti beton itu yang di dalam ada isinya. Tapi yang ada di dalam isi kita adalah bukan besi dan pasir, saudara. Isilah hidupmu dengan iman dan cinta yang sungguh-sungguh kepada Allah. Saya percaya ketika ada iman, ada cinta dalam hidup kita, kita akan mampu tetap bertahan sampai penggenapan janji itu akan kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.